tidak hanya sekedar bungan tua, melebu kuping tengen, metu kuping banyak. Nabi itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Kalau menurut antum Nabi itu kaya apa miskin? Kaya. Kenapa sebabnya Mas? Mas Dimas menjawab kaya. Sebab ada alasannya tuh. Alasannya apa Mas? Dapat warisan dari Khadijah. Ya alasannya. Itu alasan bener itu. Ada alasan lain? Cukup? Cukup. Ada alasan lain nggak menambahkan kenapa Nabi kaya? Siapa yang mengatakan Nabi kaya? Yang mengatakan Nabi nggak kaya siapa? Yang tidak mengatakan siapa? Yo enak ini. Aku wis hafal nek tak tekoni iki mesti ana sing ngene tok. Yang asal siapa ya gur meneng wae ngene iki. Wis jane gur ngokke apa ora to? Ya meneng wae. Geding. Geding aku. Apa mengatakan Nabi kaya selain Mas Dimas? Ada. Kenapa Mas? Karena Nabi banyak bersedekah. Ada lagi yang mengatakan Nabi kaya? Kaitannya apa orang paling percaya dengan kekayaan? Ada kaitannya? Mas kawinnya itu loh. Oh, mas kawinnya kan. Kok antum pernah ngaku kok mangsuli? Pedagang Ustaz. Hah? Pedagang. Karena Nabi pedagang. Itu tadi alasan. Dalih ya, argumentasi. Dan itu benar. Siapa yang Nabi mengatakan Nabi itu tidak kaya? Siapa yang mengatakan? Alasannya kenapa Mas? Jadi dapur Nabi itu sampai 2 atau 3 bulan itu tidak pernah ada asap di situ. Sekarang banyak kaum muslimin dapurnya nggak ada asapnya karena pakai kompor gas ya. Ada lagi satu? Enggak yang di sini tadi. Kenapa Nabi tidak kaya? Oh, kita naik nafkah. Berak naik haji apa? Minta naik nafkah. Ini ini ungkapan yang baru pertama kali saya dengar loh, ada istilah minta naik nafkah itu. Wah, ini wayai ini. Jadi kesimpulannya memang kalau antum berbeda pendapat Nabi itu kaya atau miskin, ternyata para ulama pun juga berbeda pendapat. Nabi itu kaya atau miskin. Sebagian mengatakan Nabi kaya dengan alasan-alasan yang tadi. Sebagian mengatakan Nabi itu miskin dengan alasan-alasan yang tadi. Sebagian lagi mengatakan Nabi itu dalam fase kehidupannya mengalami pasang surut. Terkadang Nabi kaya, terkadang Nabi miskin, kaya lagi, miskin lagi gitu. Nah, pendapat yang saya yakini lebih benar, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak berpendapat, saya hanya mengikuti pendapat. Jadi saya hanya ngikuti aja ya. Nabi itu kaya sebelum diangkat menjadi Nabi, kayanya itu. Nabi saudagar kan? Waktu masih muda kan? Iya. Nabi punya suami istri yang kaya raya ya, waktu belum jadi Nabi. Nabi itu maharnya dikatakan Mas Eko itu sampai 10 onta apa berapa? Yang kalau dikalkulasi zaman sekarang katanya miliaran gitu. Itu benar itu. Tapi ini ada tapinya. Setelah Nabi itu menerima wahyu pertama, setelah Nabi itu menjadi Nabi, kekayaannya itu ludes digunakan untuk dakwah ilallah. Sampai ada riwayat Nabi meninggal dalam keadaan menggadaikan baju perang dan belum ditebus. Untuk apa? Untuk apa Mas? Kenapa digadaikan? Tadi yang jawab antum dong. Kenapa Nabi menggadaikan baju perang? Untuk apa Mas? Ada yang tahu? Tukar beras. Oh, jawaban umum itu kurang spesifik. Makan itu juga lebih spesifik tapi kurang spesifik. Iya betul. Untuk membeli gandum. Padahal gandum itu makanan pokok, bukan untuk membeli daging slice, bukan. Untuk membeli apa? Bulgogi. Ya itu bukan. Untuk membeli sekedar beli makanan pokok. Kalau kita ya untuk beli beras. Siapa di antara antum yang di rumahnya nggak ada beras hari ini?
Nabi mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa salah seorang di antara kalian itu aman di rumahnya bangun pagi, aman di rumahnya, sehat badannya, punya jatah makan satu hari seperti diberikan surga dengan seluruh pernak-perniknya. Itu riwayat. Jadi sampai beliau meninggal itu beliau tidak mampu menebus baju perangnya yang digadaikan kepada siapa? Orang Yahudi. Kemudian ada riwayat Nabi perutnya diikat pakai batu. Para sahabat itu lapar waktu itu. Dan para sahabat mengikatkan batu. Tapi kemudian sahabat tahu bahwa di perutnya Nabi itu ada 3 batu. Kalau sahabat batunya cuma 1. Pernah nggak kita itu mengalami kelaparan yang dahsyat? Pernah nggak? Antum merasakan lapar? Pernah enggak? Siapa yang pernah lapar? Ya, Mas Eko. Semalam tuh. Saya pengen menggali informasi lebih lanjut. Antum apa yang dirasakan ketika lapar itu? Merasakan apa? Nah ya indikasinya apa lapar itu? Ya bisa mikir, Rat. Nggak bisa mikir karena konsentrasi berbanding lurus dengan konsumsi. Terus apa lagi selain enggak? Wong turu kan ya ra iso mikir ning ora ngelih. Panik, Anarki tadi. Panik terus lempoh. kelingan. Sempoyongan. Jadi sampai ngene ngono. Mosok ngelih ngene kan aku ora percaya aku. Ngelih iki wong mendem kuwi. Lemes. Anteng ya. Meneng tolah-toleh bergerak nentene kabeh gitu ya. Anteng tolak-toleh. Barang kacane do turu madang tak oke. Kene ora Mas engko ngono kuwi. Iku bang ya teko yo kan. Lapar seseorang itu dia Nabi itu sampai mengikatkan 3 batu di perut. Bayangkan. Pernah nggak kita ngelih sedahsyat apapun rasa ngelih yang kita alami sampai mengikatkan batu? Pernah? Saya sendiri belum pernah. Saya pernah menggunakan batu untuk sarana menunda buang air besar. Karena saya menerima doktrin dari kakak saya. Gue nek crossing ya kan. Sudah di ujung tanduk, ngantong ono watu itu nanti bisa menunda katanya. Itu ijma para ulama, beliau adalah orang yang paling banyak membantu di seluruh dunia. Nabi itu, apalagi di bulan Ramadan, para sahabat itu sampai menggambarkan kedermawanan Nabi itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Kebaikan Nabi itu mengenai semua kelompok dan kalangan manusia. Kalau angin melewat sini, ada yang bisa menghindar dari angin? Antum di dalam tenda, toh tenda antum semua kena angin. Dan antum ikut merasakan efek tenda bergetar kena angin itu. Jadi kebaikan Nabi, pertolongan Nabi itu mengenai seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir sekalipun. Itu panutan kita. Teladan kita alaihi salatu wassalam. Dan Nabi itu kalau tidur dia di atas hasir. Hasir itu tikar yang dianyam dari daun kurma. Kalau versi Jawa namanya, ada yang tahu? KTP. Versi lain menyebutnya widik. Guru kita memberi teladan dalam masalah ini. Lebih khusus, wah itu kan ulama, dia kan orang hebat, dia orang Arab. Ustaz Abu Sa'ad itu. Ustaz Abu Sa'ad itu tablik akbar yang isi murid beliau sendiri. Tugas beliau sebagai apa? Jadi moderator? Enggak. Jadi apa? Juru parkir dan tukang duduk-duduk sampah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tapi siapa di antara kita yang mau niru itu? Apakah kita hanya saya pernah salaman sama Ustaz Abu Sa'ad menurut tanpa mengambil pelajaran dan teladan dari apa yang sudah beliau lakukan? Tapi itu sekali lagi bahan introspeksi ke dalam ya, jangan digunakan untuk senjata. Oh, Ustaz Abu Sa'ad ini kowe malah orang. Lah kowe piye ya? Ya padha kowe. Oh alah. Setali 3 bahan introspeksi saja supaya terketuk hati kita. Kemudian ada perubahan signifikan di dalam diri kita itu. Saya yakin di setiap
apa namanya internal relawan yang kemarin disebutkan, ada relawan HSI, ada relawan Ungaran, anak namanya apa Mas Hari? Kita di mana jeneng apa Mas Hari? Relasi saya. Singkatannya apa Mas Hari? Relasi saya. Relawan. Oh iya. Remala. Relawan Muslim Semarang Raya. Relasi saya. Relawan ya ning entuk seragam tok. Tapi ora tahu jedul. Itu mesti ada di setiap relawan. Ada enggak? Ya tekoren ya, Pak. Itu pertanyaan anu ya, apa namanya? FAQ apa template namanya? Template ya? Iya, manut Mas Alif. Nah, keberadaan ikhwan-ikhwan seperti ini jangan dicuding. Makanya saya nggak tanya siapa namanya, siapa oknumnya. Gur tekon itu ngomongnya ya tekoren ya Iwan. Aku gur ngono guran. Kenapa? Karena mereka mau gabung saja kita sudah alhamdulillah. Minimal jumlah relawan kita jumlahnya ada 300, saya aktif 30. Nah, ketika antum berada satu komunitas dengan orang-orang ini, jangan merasa sakit hati. Jangan merasa dongkol ketika teman-teman kita itu tidak mau datang, nggak mau ikut aksi sosial, ikut aksi misalnya daurah seperti ini. Jangan dongkol. Kenapa? Karena itu akan merusak keikhlasan kita. Jangan menuntut orang lain untuk ikut. Antum melaksanakan itu, program yang sudah ditetapkan dilaksanakan sak tekane. Wong siji wong loro sing nyambut gawe lakonono. Ning rekoso rasakno. Niatkan itu sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Mbok ya aja kebangetan temen. In lam takunu mithlahum fatasabbahu innat tasabbuha bil kirami falahu, kata para penyair. Jika kalian tidak mampu menyamai keutamaan orang-orang yang mulia, minimal madan-madani, menyerupai, bertasabuh dengan mereka. Nek mereka mikul gandum ya awake dhewe mikul apa? Ajan misalnya, apa enggak pakai hirus, gula, atau bungkusi sembako ya. Kalau relawan kita kan biasa tebar sembako kan, bungkusi sembako kan orang mikul itu. Sing mikul kan sudah tokonya yang dipesan ini. Itu maknanya ilam takunu mithlahum atas tahu. Jika nggak bisa sama dengan mereka, minimal nyerempet sedikit. Alasan klasik sebagian kita itu tidak mau ikut menolong temannya, saudaranya, tidak mau ikut aksi bakti sosial. Itu kurang bisa nih ngurusi. Saya yakin ini sudah ada ikhwan lain yang ngurusi. Benar nggak? Orang memiliki pikiran seperti ini, maka yang lapar akan tetap lapar. Benar nggak? Yang kedinginan akan tetap kedinginan. Yang berdek akan tetap berdek. Kalau setiap orang memiliki pikiran seperti itu. Mana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan saya tambahkan para ulama kita dari kalangan sahabat tabiin atba'ut tabi'in sampai ulama kita hari ini itu menjadi contoh teladan yang paling ideal di dalam masalah ini. Apa itu? Ya berikut. Mesti kaning jagat. Panutan umat mesti kaning relawan kalau ini. Yang menjadi panutan dari umat ini dan menjadi bintang umat ini di dalam menolong orang lain. Waktunya nyusu. Susu gunung Zuzu Zabi. Asli ya nih, asli susu. Kalau kurang manis, kali talang. Silakan pakai gulanya masing-masing. Atau pakai coklat masing-masing, atau teh masing-masing, campur dewe. Toppingnya dewe-dewe.